Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video ini saya ingin memenuhi permintaan dari salah satu penonton saya, yang mana beliau meminta saya untuk menanggapi tentang Habib yang katanya kebal yang hadir di tempatnya Dr. Richard Lee ini. Di sini kali ini saya cuman ingin menanggapi dengan kemampuan saya sendiri. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada Habib yang hadir di tempatnya Dr. Richard ini, karena walaupun bagaimana sebenci apapun kita kepada Habib, kita sebagai umat Islam harus tetap menghormati kehabibannya, karena beliau adalah, kalau memang asli Habib, beliau masih keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umat Islam, seperti apapun dia, perbedaan pemikirannya beliau dengan kita harus tetap menghormati dari bidang kehabibannya. Dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan diakui oleh Rasulullah SAW, selalu diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan permasalahan Habib yang menentang Marcel untuk adu kekebalan, menurut saya itu ini namanya cuma sekedar pemikiran ya. Menurut saya itu tidak seharusnya seorang Habib melakukan hal seperti itu, apalagi menantang-nantang tentang ilmu kebal. Lebih-lebih Habib ini berkolaborasi dengan dukun, oknum dukun. Menurut saya itu sangat tidak pas. Seharusnya Habib ini mendukung penuh apa yang dilakukan oleh si pesulap merah, karena yang dilakukan oleh si pesulap merah ini adalah hal yang mulia, yaitu ingin menyadarkan umat Islam di Indonesia ini, yang mana yang asalnya kita sebagai orang awam dalam bidang tersebut, kita ini banyak yang terkecoh atau terbohongi oleh hal-hal atau oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah oknum Gus yang melakukan pengobatan, katanya syariah dan sebagainya, ternyata ada embel-embel trik sulap. Menurut saya Habib ini seharusnya ada di pihaknya Marcel, karena yang dilakukan Marcel itu sama seperti yang dilakukan oleh para nabi dulu, memerangi tukang-tukang sihir, atau orang-orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan di videonya Habib tersebut yang bersama dengan Dr. Richard, kami sebagai umat muslim sangat malu sekali. Kami sangat malu sekali. Kenapa? Karena di videonya tersebut banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Habib-Habib yang lain. Salah satunya ialah ingin menampilkan ilmu kebal. Dengan gagahnya sang Habib mengatakan
kebal tembak dan sebagainya bla bla bla. Namun kenyataannya setelah ditantang oleh Dr. Richard, beliau atau Habib tersebut tidak berani dengan jarum suntik. Jadi yang awalnya katanya bilang kebal terus ditembak nggak mempan katanya, ternyata hanya dengan jarum suntik sudah tidak mau atau takut. Nah ini kan suatu apa namanya ya, suatu kebohongan menurut kami. Bahkan Habib tersebut mengatakan kekebalan itu ada tingkatannya, ada yang kebal tembak, ada kebal jarum pentol dan atau yang lain-lainnya. Ini kan bagi kami sebagai orang bodoh, sebagai orang awam, ini sangat tidak masuk akal. Kenapa? Ya mana ada orang kebal itu milih-milih, kebal sama pisau atau dengan tembak tapi dengan jarum tidak kebal. Kebal dengan tembak tapi dengan cutter atau silet tidak kebal. Ini kan sudah tidak masuk akal. Jadi kami sangat malu. Apalagi Dr. Richard ini orang non-muslim. Tanpa disadari beliau ini sudah merendahkan Islam di hadapan orang non-muslim. Sedangkan Rasulullah pun dan Habib-Habib yang lain tidak pernah melakukan hal seperti itu, mengatakan kebal dan sebagainya. Bahkan Habib-Habib yang lain selalu menyampaikan kebaikan, menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat kepada umat Islam. Habib-habib yang lain menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga saja perjuangan para habib yang lain ini tidak tercemari oleh adanya habib yang mengaku kebal ini. Kami sangat malu, sangat malu. Bahkan saya melihat komenan di videonya Dr. Richard ini pun kami sangat miris, menangis kadang. Seorang habib diolok-olok yang jelek-jelek. Kami ini menangis. Sedangkan mereka yang mengolok-olok Habib ini adalah orang-orang yang tidak faham. Kurang faham, bukan tidak faham, mungkin kurang faham dalam hal cara ta'ziman wa takriman kepada Habib. Padahal kita sebagai umat Islam, seandainya ada seorang Habib membuat kesalahan, kita tetap menghormati dari segi kehabibannya, kita harus hormat. Karena beliau walaupun bagaimana, beliau masih tetap keturunan Rasulullah SAW. Kami takut suatu saat atau mulai saat ini sampai seterusnya, takut tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Jika dikenankan kami memohon kepada Habib, tolonglah sadarkan kami dengan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampaikan kepada kami ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Jangan ajarkan kami hal-hal yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Bahkan Habib ini dan juga pengacaranya ini secara terang-terangan mengatakan bahwasanya Ustadz dari Sulaiman ini tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi dalam salah satu videonya Ustadz dari Sulaiman ini mengatakan bahwasanya manusia itu tidak
tidak ada yang mampu melihat keaslian atau wajah aslinya jin, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi dan rasul. Namun oleh pengacaranya, Dokter Ustadz Dery Sulaiman ini dibilang mungkin tidak pernah membaca Al-Quran. Itu kan pernyataan yang tidak difikirkan dahulu. Sedangkan Ustadz Dery sendiri adalah orang yang kesehariannya menulis ayat-ayat Al-Quran dan juga sering membaca Al-Quran. Berarti pengacaranya ini secara tidak langsung sudah membuat malu dirinya sendiri, sedangkan dirinya sendiri tidak tahu Al-Quran, tidak faham isi Al-Quran. Sedangkan sang Habib mengatakan bahwasanya Ustadz Dery Sulaiman ini mengatakan mungkin tidak pernah membaca kitab Gundul. Itu adalah satu perkataan yang juga blunder. Seharusnya sebagai Habib, menurut saya, mengatakan tidak pernah membaca kitab, sebutkan kitabnya. Kalau memang ada dalil-dalil di dalam kitab, di dalam hadis, sebutkan hadisnya. Jadi seperti itu, dalilnya apa, kan seperti itu seharusnya. Seperti Habib-Habib yang lain, kalau mereka menyampaikan suatu masalah pasti dengan dalilnya, dengan kitabnya, bahkan ada yang sampai detail sedetail-detailnya dengan nomor halaman sekian dan sekian. Jadi bukan hanya mengatakan tidak pernah membaca kitab Gundul. Kitab Gundul itu kan banyak. Harus dijelaskan. Jadi harapan kami kepada Habib, tolong bimbinglah kami dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.